Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bermuajahah kembali, walaupun ini bolong-bolong, ada, tidak ada lagi. Nah, saya mohon maaf karena qadarullah pekan kemarin itu kita satu keluarga itu sakit semua. Jadi anak, istri itu sakit. Saya alhamdulillah sehat. Cuman ya sebagai yang sehat ya tahu diri. Anak istri sakit dan kebetulan opnam. Jadi ya mau tidak mau ya sudahlah. Dan akhirnya saya juga ikut tumbang karena bolak-balik akhirnya tumbang lengkap semuanya. Jadi saya mohon maaf sering masuk, sering ada dan tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ghibah, yaitu ngerasani, namimah, adu domba, mengadu antara saudara sesama muslim, baik sesama muslim atau sama-sama manusia. Itu dilarang kita untuk mengadu domba. Nah, sifat yang ketiga, salah satu bentuk kezaliman yang ketiga adalah mencela atau merendahkan orang lain. Apa yang dimaksud dengan mencela atau merendahkan orang lain? Yang dimaksud dengan mencela dan merendahkan orang lain ini adalah sebuah sifat yang tercela, yang mana barang siapa yang tersifati manittasafa bihal mar'u adallat bihi idraran adiman. Barang siapa yang memiliki sifat suka mencela, merendahkan orang lain, maka cepat atau lambat dia akan terjangkit sebuah penyakit yang sangat ganas. Yang dengan sebab tersebut orang suka merendahkan, hubungan persaudaraan bahkan hubungan iman sesama muslim itu akan tercerai-berai. Betapa banyak persaudaraan itu hancur karena disebabkan suka merendahkan orang lain. Dan mengecek atau merendahkan orang, mengecek itu awal mulanya sebab kenapa orang itu kok bisa mengecek, kenapa si A mengecek si B. Karena sebabnya itu dimulai dari merendahkan. Orang tidak mungkin akan mengejek orang lain kalau tidak direndahkan. Tidak mungkin misalnya si A itu lebih pintar dibanding si B, kemudian si B berani ngejek, dasar ujiannya 100, kan lucu gitu. Padahal dia ujiannya cuma 8. Dan merendahkan ini disebabkan oleh sifat kesombongan yang ada pada diri seorang manusia. Maka kuncinya mau ngejek orang lain itu pertama harus direndahkan dulu. Objek yang diejek itu direndahkan dulu. Kedua, dia harus sombong, merasa lebih besar. Maka orang yang suka mengejek bisa dikatakan orang tersebut itu adalah orang yang memiliki jiwa rendah. Karena orang yang merendahkan orang lain, sejatinya dia akan rendah. Dan yang kedua, secara tidak langsung orang yang suka mengejek, ngolok-ngolok, moyoi, orang tersebut itu sombong. Maka sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang sangat tercela, yang bisa jadi menumbuhkan satu dengan yang lain.
tinggal nanti yang mana. Tapi umumnya orang itu sombong dulu, setelah sombong baru merendahkan orang yang di bawahnya. Nah, ketika dia sudah merendahkan, artinya dia mengejek orang lain. Dan sifat ini saling beriringan. Maka cukuplah sabda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan patokan. Bihas bimri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Dalam hadis pertama itu saya sebutkan itu lengkap hadisnya. Di kitab ini cuma potongan. Itu yang saya tebalkan itu hadisnya. Bihas bin fi'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup dikatakan orang tersebut itu memiliki akhlak yang tercela. Karena agama Islam itu senantiasa mengajak kepada akhlak yang mulia. Apa saja yang bisa membuat akhlak seorang hamba itu jelek dilarang. Maka orang itu cukup dikatakan orang yang buruk, orang yang tercela, orang yang rendah ketika dia ayyahkira akhul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya. Maka ketika seseorang itu sudah merendahkan, maka akan muncul benih-benih istihza, meremehkan, kemudian suhriyah, mengejek, mengolok-olok, wattahakum, dan akhirnya suka menghakimi. Ketika seseorang suka mengejek, akhirnya dia menghakimi, dasar kamu pincang, dasar kamu, padahal misalnya pincang itu karena mungkin dia kakinya keseleo, asam urat, dasar si pincang. Kan orang seperti itu kalau ngejek, tinggal muncul lakop-lakop. Maka orang yang cili-cili, orang yang suka mengejek itu suka membeli lakop orang lain. Contoh lakop, misalnya ketika menjelaskan kesalahan orang lain, kok tiba-tiba menyebut nama orang yang dibantah tersebut dengan bukan namanya. Ini misalnya namanya Pak Ijo, tapi dipanggilnya Cepi. Ya namanya Pak Ijo, mohon maaf Pak Ijo, jenengan salah, bukan Cepi, kamu salah. Ini artinya orang tersebut tuh ada sifat-sifat sombong, ada sifat-sifat yang ya dia merasa lebih hebat, merendahkan orang lain, suka menghakimi. Tahu dari mana namanya Cepi padahal namanya Pak Ijo? Kok bisa-bisanya? Wasuhriyah, dan menjelekkan orang lain itu ketika seseorang, orang tersebut itu melihat orang lain tuh al-muqassirah bi'ainil ridha. Orang tersebut tuh kenapa kok merendahkan? Karena dia tidak merasa puas, ridho dengan orang yang dia anggap orang tersebut lebih rendah dari dirinya. Sehingga senantiasa dia melihat orang lain itu kurang, ada aibnya, yang dilihat tuh cuman aibnya, salah terus, kesalahannya terus, sehingga dia akan mudah untuk menghakimi. Dan setiap kali seseorang itu tenggelam dan terus menerus dalam kesalahan, suka mengejek, menghina, merendahkan orang lain dan dosa-dosa yang lain, zada hadduhu minal intiqas li ahlil Islam. Maka cepat atau lambat, nah tinggal nunggu giliran. Mungkin yang pertama yang direndahkan adalah si A. Kebetulan si A ini punya teman namanya si C. C, D, E, tinggal nunggu aja C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kalau orang itu sudah mengejek, merendahkan orang lain, merasa dia hebat, tinggal nunggu circle nunggu apa? Saya takutnya itu enggak paham. Jadi circle itu pertemanan, pergaulan. Jadi konco nongkronge, misalnya ada Pak Ijo, Bejo, Pak Imin, terus nama boleh Tugimin, buat teman-teman tahu ya. Nah kan Pak Ijo, Pak Imin, Tugimin. Nah yang pertama yang direndahkan Pak Ijo. Nah Pak Ijo ini kan konco ngobrol. Jadi teman ngobrolnya kan ada Pak Imin, ada Tugimin,
ada bejo, tinggal tunggu aja Pak Imin tuh Gimin bejo ini tinggal nunggu tanggal mainnya kapan akan direndahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Dan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu ketika ada sahabat lewat di hadapan mereka mengatakan yadhakun, diketawain. Padahal yang salah siapa? Orang kafir. Lawang patung kok disembah. Sahabat kan mengatakan, ini jangan nyembah patung. Rasulullah SAW mengatakan kamu jangan nyembah patung. Emang patung itu kalau kamu lempar, patungnya bisa atlet, bisa kayang, enggak bisa. Tapi orang kafir itu ketika Rasulullah sahabatnya lewat di hadapan mereka, diketawain. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan begitu juga bukan hanya diketawain, mereka memincingkan mata. Memincingkan mata ini merendahkan. Jadi ada apa ya? Jadi main mata. Main mata itu bukan, kadang kan main mata itu kan sogok, suap, itu main mata. Tapi di sini main mata ini adalah dia dengan merendahkan. Jadi matanya itu agak sedikit sipit. Satunya masih melek, satunya sipit. Nah itu seperti itu. Dan hendaklah seorang muslim itu jangan sekali-kali dia menganggap bahwasannya mengejek, merendahkan, menghina orang lain itu adalah sebuah perkara yang ringan. Walaupun seandainya dia ringan, misalnya memang dia misalnya kakinya sakit, ini memang sakit, kayak orang pincang, jalannya pincang. Terus kemudian kita katakan, si pincang. Ya memang benar gitu loh, memang jalannya itu agak pincang. Memang sepele. Tapi sejatinya apapun bentuk penghinaan kita, perendahan kita, ejekan kita kepada orang lain, itu walaupun di mata kita ini kecil, sejatinya di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar. Betapa banyak orang yang kita rendahkan, tapi ternyata orang tersebut itu jauh ribuan, 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih baik dibanding orang yang merendahkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sekali-kali merendahkan suatu kaum. Misalnya kampung satu merendahkan kampung yang lain, warga kampung yang lain. Begitu juga individu ini, kaum ini kan aslinya kan ini sebuah perkumpulan, tapi bukan menjadi pembatasan hanya perkumpulan tertentu, enggak. Individu. Misalnya kalau Pak Ijo merendahkan Bejo ya sama. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi orang yang dia rendahkan itu lebih baik dibanding dirinya. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan begitu juga janganlah seorang perempuan satu merendahkan perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang dia rendahkan itu lebih mulia. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian mencela atau malakopi, membeli gelar orang lain. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Maka sungguh besar dosa yang kalian kerjakan setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa wa man lam yatub, dan barang siapa yang dia tidak bertaubat dari kesalahannya, menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, faulaika humudz dzalimun. Maka sungguh orang tersebut adalah sebenar-benarnya orang yang zalim. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah seorang ahli tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan mengejek manusia adalah merendahkan mereka, mengolok-olok mereka, sebagaimana yang telah sabit dari sabda Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan orang yang sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran.
maka kebenaran dari siapapun itu ketika benar kita terima. Ya, artinya ya kalau misalnya kita salah ya terima saja. Mengakui kesalahan itu tidak membuat seseorang itu rendah. Justru mengakui kesalahan itu adalah sifat yang mulia. Tapi memang tidak setiap orang yang misalnya dimusuhi bukan berarti dia salah. Bisa jadi dia benar. Maka kita perlu introspeksi. Kenapa kok orang misalnya memusuhi saya, kok geting, benci sama saya? Ya bisa jadi kita salah. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang lain yang salah. Maka mengakui kesalahan itu adalah sifat kesatria. Kalau ada orang yang menunjukkan kesalahan kepada kita, ya kita terima. Itu sifat kesatria. Nah, bagaimana kalau misalnya saya nggak salah, kenapa saya harus ngaku salah? Maka misalnya ketika kita memang di mata syariat kita tidak salah, tapi mungkin kita membuat kegaduhan. Cara yang kita tempuh itu sudah benar. Kan ada orang ya benar tapi cara menempuhnya itu kurang tepat, ya dia harusnya minta maaf. Contohnya di sana misalnya ada orang mabuk-mabukan, dia tidak hubungi RT pihak berwenang untuk membubarkan, dia langsung main hakim sendiri, ngambil kayu langsung di orang yang mabuk dipukulin. Dia benar amar ma'ruf nahi mungkar tapi caranya salah. Makanya tetap dia wajib minta maaf karena memang caranya salah. Nah, bagaimana kalau dia caranya sudah benar? Caranya sudah benar tapi membuat kegaduhan. Misalnya ya kita laporkan ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, entah itu RT dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat kegaduhan. Ya kita minta maaf saja. Itu kesatria gitu loh. Bukan berarti kita ngaku salah, enggak, kita benar. Cuman terkadang ada beberapa masalah, ketika masalah tersebut itu terjadi kegaduhan dan kita meminta maaf, setidaknya harus kegaduhan tersebut itu bisa diminimalisir. Pembahasan sebelumnya pernah kita sebutkan Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah balas dendam kepada orang lain, tidak pernah memusuhi orang lain. Bahkan beliau SAW itu di pihak yang benar, tapi senantiasa ditindas untuk mengakui kesalahan. Rasulullah memaafkan, Rasulullah ya sudah, legowo, biarkan. Tapi kan akhirnya sejarah mencatat siapakah pemenang di antara dua kubu tersebut, Rasulullah atau orang kafir Quraisy? Rasulullah. Maka terkadang ketika ada sedikit masalah ya, walaupun kita benar ya, kita sampaikan, saya mau minta maaf atas kegaduhan yang saya buat. Batalul haq wa ghamtun nas, dan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Dan di sini disebutkan kita ini dilarang untuk mengejek, mau laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan, ibu-ibu. Perempuan itu persaingannya itu lebih berat loh dibanding laki-laki. Iya, perempuan itu persaingan olok-oloknya itu lebih dahsyat dibanding laki-laki. Maka ada yang mengatakan ini lebih ditekankan kepada pihak perempuan dibanding laki-laki. Walaupun ya sama saja merendahkan orang lain itu sama-sama dosanya. Kenapa? Karena perempuan itu ada persaingan cantik-cantikan, glowing-glowingan. Ya begitu. Beda kalau laki-laki, misalnya dikatain, kamu jelek, biasa aja. Nah kalau coba misalnya ada perempuan, mohon maaf, Bu, misalnya kalau ada orang mengatakan, ibu jelek, ngapunten ya. Gimana Bu? Paling gak kan kita pengen balas, dan kamu jelek, kamu lebih jelek. Nah, kalau laki-laki enggak, laki-laki ya kamu jelek ya, emang aku elek, emang saya jelek, ya sudah gitu loh. Belum nanti persaingan, ya kadang mohon maaf ketika
anaknya itu kan direndahkan, nggak terima. Nah itu seperti itu. Karena apa? Karena perempuan itu kan lebih dominan ke perasaan dibanding laki-laki. Logika ya wis ya misal, maka ada sebuah kejadian tuh, ada anak yang anak dibawa ke masjid rame, bapaknya legowo, ibunya enggak. Nah akhirnya apa? Pak, pokoknya mulai detik ini bapak nggak boleh ke masjid. Gara-gara apa? Ya gara-gara anaknya dikatakan rame. Ya sebenarnya anak itu rame biasa. Yang penting ketika seseorang membawa anak ke masjid diawasi. Jadi anaknya diawasi, kalau salah ya dimarahin orang lain, ya sudah anak saya salah kok. Jangan malah membela. Maka anak datang diawasi, kalau perlu sebelum dimarahin orang lain, anaknya dimarahin karena rame, kita sebagai orang tua itu memarahi anak kita. Jangan sampai kita berdalil dengan hadis-hadis yang ya ada hadisnya tapi kan tidak tepat itu. Contohnya ada orang yang mengatakan membawa anak ke masjid itu boleh, dengan alasan apa? Karena alasannya begini, mau sekhusyuk apa kita? Mau sekhusyuk apa ya kita nggak akan khusyuk. Buktinya apa? Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat dalam kondisi mabuk. Artinya apa? Namanya orang mabuk itu nggak khusyuk. Nah ini nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Pertama perlu kita tinjau. Ini hadisnya benar apa enggak? Masa Ali sholat mabuk? Kan nggak mungkin gitu. Misalnya kita dengar ada Pak Kiai, misalnya seorang tokoh datang kabar kepada kita, oh Pak Kiai kemarin tuh sholat mabuk. Kan kita nggak percaya. Lah apalagi Ali bin Abi Thalib. Maka pastikan hadisnya sahih atau tidak. Kalau ternyata hadisnya sahih, kita tinjau. Ini kapan? Ali itu mabuknya kapan? Apakah ketika ayat pengharaman khamr itu sudah diturunkan atau sebelumnya? Lah kalau sebelumnya wajar. Kalau setelahnya ya itu baru kita bisa apa namanya kita masukkan untuk dalil kita. Tapi kan di sana ada hadis-hadis yang banyak yang mengganggu. Sedikit apapun gangguannya itu akan mengganggu kekhusyuan kita. Bukan berarti malah Ali aja sholat nggak khusyuk, apalagi kita, nggak tepat itu. Maka orang tua ya harus ketika bawa anaknya ya dipantau anaknya. Kalau rame, kalau tuh dicewel-cewel, cubit-cubit, marahin, ya secukupnya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian itu merendahkan. Lamas ini sejatinya itu ada dua. Untuk tafsir lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di tafsir surat Al-Humazah. Di surat Al-Humazah itu ada wailul likulli humazatil lumazah. Humazah sama lumazah. Ini humazah, hamas dan lamas itu maknanya sama, sejatinya maknanya sama, mengejek. Tapi bedanya adalah al-hamzu itu mengejek orang lain itu dengan perbuatannya. Misalnya orang tersebut kita cela perbuatannya. Perbuatannya itu misal perilakunya, contoh orang tersebut itu pincang, kemudian kita katakan dasar pincang. Kemudian orang tersebut mohon maaf, matanya itu mungkin dia pakai kacamata. Kadang-kadang orang pakai kacamata dikatakan oh dasar buta. Picak gitu, nggak bener. Ya padahal kan pakai kacamata, dia mohon maaf dia nggak buta. Pakai kacamata dikatakan picak. Nah itu seperti itu. Jadi perbuatan. Adapun al-lamzu itu dengan perkataan. Perkataan itu misalnya ada orang ngomongnya itu gagap. Jadi ngomongnya itu gagap, terbata-bata. Kan ada orang kalau ngomong itu gagap. Kemudian kita panggil misalnya namanya Muhammad. Karena dia ngomongnya gagap jadi Muhammad gagap. Nggak boleh. Begitu juga dengan Aziz gagap, nggak boleh seperti itu.
kecuali orang tersebut ridho, kan sudah pernah kita bahas ya. Kecuali kalau orang tersebut itu ridho, tidak apa-apa sih panggil misalnya Pak Gagap atau misalnya Pak Juling misalnya, tidak apa-apa. Malah itu jadi apa ya? Jadi identik gitu loh, identitas. Malah jadi merek. Kalau dia ridho tidak masalah. Tapi secara umum seperti itu kan tidak ada orang yang ridho ya. Maka kalau kita ingin menjuluki orang lain atau misalnya dengan perbuatan itu, misalnya dia cebol, terus kemudian kita katakan dasar Pak Boncel, Pak Cebol, nggak boleh. Maka kalau kita mau mengatakan Pak Cebol, Pak Boncel, itu kita katakan jenengan ridho mboten, saya katakan Pak Cebol. Kalau ridho silahkan. Tapi kalau enggak jangan. Tapi hukum asalnya kan kita enggak tahu, maka jangan disematkan. Begitu juga ya seperti itu. Jangan kita sematkan. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian menyebut dengan lakop tersebut. Betapa banyak seseorang itu di mata manusia, kebanyakan manusia dia adalah orang yang tidak diperhitungkan, wong biasa. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ini di buku saya ini riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan yang saya sebarkan di situ adalah riwayat Imam Ahmad. Rubba ash'as, tapi maknanya sama. Rubba ash'atha akbar di timraini madfu'un bil babi law aqsama 'alallahi la abarrahu. Betapa banyak seseorang itu yang dari penampilannya itu acak-acakan, rambutnya acak-acakan, akbar, kemudian pakaiannya lusuh, acak-acakan, lusuh, compang-camping lah gitu kasarannya. Di timroin dia hanya memiliki 2 helai pakaian, bajunya cuma itu aja gitu. Kan kadang kita ketika ada orang wis rambutnya acak-acakan, lusuh, compang-camping, bajunya cuma itu terus. Kalau nggak hijau, misalnya biru, hijau, biru, hijau, biru. Akhirnya kan kita rendahkan, madfu'un bil bab. Kalau seandainya dia ngetuk pintu seseorang itu, siapa? Oh, si itu. Usir aja orang tersebut. Lau aqsama 'alallah la abarrahu. Tapi ketika dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung ijabahi. Ini bisa jadi orang di mata manusia itu rendah, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu wali min auliyaillah. Termasuk wali-wali Allah gitu loh. Mungkin dengan sholat malamnya, dengan puasanya. Kan orang puasa, antara orang puasa dengan tidak kan tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Bahkan disebutkan ada ulama 40 tahun itu puasa, keluarganya nggak tahu. 40 tahun puasa, keluarganya nggak tahu. Karena dia sahur ketika keluarganya masih pada tidur. Dia buka kapan? Dia buka, orang keluarganya tidak tahu, karena dia sengaja pulang ke rumah setelah adzan maghrib. Jadi dia buka, dia kebetulan kerja di pasar, tidak ada yang tahu keluarganya. Begitu juga betapa banyak orang yang rajin sholat malam, kita tidak tahu. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabahi. Maka hati-hati, misalnya ada orang yang kita rendahkan, oh dasar kamu mantan ini, dasar kamu mantan itu. Hati-hati, bisa jadi dia ngangkat tangan sekali langsung Allah ijabahi. Tapi tidak tepat. Di sini kan disebutkan pakaiannya acak-acak, lusuh, compang-camping. Kemudian ada misalnya itu wali Allah, padahal dia orang gila. Pakaiannya lusuh, compang-camping, ngomong gak jelas, ngomong ngelantur. Ya maksud itu wali Allah. Hina sekali gitu loh. Itu secara tidak langsung merendahkan Allah. Masa wali Allah kok wong edan, kan tidak mungkin gitu loh, orang gila, compang-camping, orang gila. Beda kalau misalnya ada orang pakaiannya ya itu aja, nggak rapi, rambut acak-acakan, tapi ketika diajak ngobrol kan nyambung, berarti itu bukan orang gila. Tapi kalau diajak
ngobrol nggak nyambung, ngalor ngidul ngetan ngulon, nah itu berarti orang gila. Nah ini nggak bisa dijadikan pembenaran kalau wali Allah itu orang-orang yang tampangnya tidak bisa acak-acakan, tidak jelas begitu. Wallahu a'lam. Oleh karena itu jangan sampai seseorang itu merendahkan orang lain atau merendahkan sifat yang ada pada saudaranya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas mimbar, yang mana kisah tersebut itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW ketika khutbah itu mendengar ada salah seorang sahabat, ya otomatis kan sahabat ya, dia menyebutkan sebuah perkara yang tidak tidak mengenakan. Terus ada orang yang lain dia menghina saudaranya karena mohon maaf, misal saudaranya itu misalnya dia mohon maaf buang angin, buang gas, kemudian dia ketawain. Misalnya ada orang mohon maaf buang gas, kemudian kita ketawain, kamu ngentut gitu, diketawain, dihina, direndahkan. Ya bisa jadi orang tersebut itu buang gas nggak sengaja. Kan buang gas di hadapan orang lain kan itu suatu bentuk akhlak yang tercela. Tapi kan kita tidak tahu, siapa tahu orang tersebut perutnya mules, nggak bisa nahan. Ya mau gimana? Misalnya ada orang perutnya mules kemudian buang gas, kemudian kita jelek, dasar kentutmu tuh bau banget gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Wahai sahabatku, kenapa engkau mencela orang lain yang mana namanya buang gas itu kalian juga melakukan? Bukankah yang mencela dan yang dicela juga sama-sama buang gas? Nah gimana kalau misalnya setelah mencela saudaranya kemudian dia nggak bisa buang gas bertahun-tahun? Gimana coba? Kan orang yang misalnya ada orang perutnya sakit, dia nggak bisa menahan gas, kemudian dijelek-jelekkan, direndahkan, dia nggak rela. Kan posisinya orang yang terdolimi, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah semoga orang yang mencela saya tidak bisa buang gas atau tidak bisa kentut selamanya. Nah yang rugi siapa di sini? Kita ini kan nggak bisa mengontrol doa orang lain. Maka jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain itu mendoakan kita keburukan yang bisa jadi kita menyesalinya kelak di akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mencela orang lain yang bisa jadi kita juga melakukannya. Apalagi buang gas, kemudian sendawa. Sendawa kan terkadang ya ada sendawa ini kan apa? Gelegean. Ada yang gelegean yang bisa ditahan, ada yang tidak bisa ditahan. Ada orang tiba-tiba, wah, gelegean nggak bisa nahan, nih gimana? Apalagi misalnya kita tahu perilakunya adalah mulia, ya jangan kita rendahkan. Maka jangan jangan kita merendahkan orang lain. Sampai pun kalau kita dapati ada keluarga kita atau ada orang yang melakukan kesalahan, ya jangan kita jadikan pembenaran. Misalnya ada seorang ustadz merendahkan orang lain, ya kemudian kita jadikan, loh ustadz itu aja merendahkan si Pak Ijo, ya boleh dong saya ngecek si Pak Ijo. Nggak boleh seperti itu, jangan dijadikan dalil. Buktinya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling beliau cintai. Dan ada yang mengatakan Aisyah ini adalah perempuan yang paling mulia sebelum adanya Khadijah. Perlu digarisbawahi. Karena ulama ini berbeda pendapat siapakah lebih mulia antara Khadijah dengan Aisyah. Tentunya dua-duanya memiliki kelebihan. Maka cara menggabungkannya, Khadijah itu perempuan yang paling mulia kalau nggak ada Aisyah. Begitu juga sebaliknya, Aisyah adalah perempuan yang paling mulia kalau nggak ada Khadijah. Nah suatu ketika Khadijah, istri yang paling dicintai Rasulullah,
perempuan yang paling mulia, itu melakukan sebuah kesalahan. Rasulullah SAW tegur, nggak dijadikan pembenaran. Oh iya benar, mentang-mentang kamu istriku yang paling aku cintai, kemudian menjelekkan orang lain, saya jadikan sebagai pembenaran. Tidak bisa. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW menegur Aisyah, wahai Aisyah, hasbuka min Safiyati kada wa kada. Wahai Aisyah, cukup apa yang kau katakan kepada Safiyah. Karena Aisyah ini cemburu kepada Safiyah. Ya biasa, namanya rumah tangga poligami itu ya biasa. Pasti ada pasti ada kecemburuan. Maka tidak bisa dijadikan alasan poligami itu tidak bisa diterapkan. Karena apa? Akan terjadi kecemburuan. Tidak bisa. Semulia apapun Aisyah ya tetap cemburu. Karena itu kodrat seorang perempuan. Nah, kita kembali. Walaupun Aisyah itu istri yang paling dicintai Rasulullah, tidak dijadikan pembenaran oleh Rasulullah SAW ketika menjelekkan Safiyah, istrinya yang lain. Cukup apa yang kau katakan kepada Safiyah. Dan ada yang mengatakan, jadi Aisyah ini menyebut Safiyah itu pendek, karena kebetulan Safiyah itu lebih pendek dibanding Aisyah. Nah, Aisyah itu mengatakan Safiyah itu si pendek. Safiyah itu pendek. Maka Rasulullah SAW mengatakan, cukup apa yang kau katakan. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima il bahri lama zajathu. Wahai Aisyah, cukup apa yang engkau katakan, ucapanmu tadi, perendahanmu tadi, olok-olokmu kepada Safiyah, yang mana jika ucapanmu tersebut itu dicampur atau diletakkan di sebuah lautan, maka lautan yang tadinya itu asin jadi tawar. Begitu juga sebaliknya, kalau ada misalnya lautan airnya tawar, jika olok-olokmu diletakkan di lautan tersebut akan asin semua. Ini menunjukkan apa? Menjelekkan orang lain itu bukan perkara yang ringan. Ucapannya simpel, kecil, tapi bisa dosanya itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah di sini, jangan pernah kita menjelekkan orang lain walaupun itu kita mengejeknya itu ya cuma sepele. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang menjelekkan orang lain jadi orang yang mulia, jangan kita jadikan pembenaran. Ya kita katakan salah. Dan ketika kita menasihati orang lain, tentu kita ada adabnya. Jangan langsung gitu nunjuk salah. Nah, maka kesalahan itu tidak bisa dihadapi dengan kesalahan, tidak bisa. Kalau kesalahan dihadapi dengan kesalahan, yang terjadi adalah kesalahan yang double. Maka kesalahan dihadapi dengan cara yang bijak, bukan malah dengan kesalahan yang lain. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.